Yes, DJ. Halo, Kembali lagi di Diko Racing. Saya bosen bikin video, tapi berhubung kalian nggak bosen ngelihat saya bikin video lagi. Oke, hari ini saya mau bahas tentang oli samping. Ya, oli samping, oli 2 tak. Apa yang mau dibahas? Kamu mau tanya apa? Bagus mana sih Pak oli samping? Bagus mana? Oke, kalau bagus mana kayaknya yang paling mahal apa ya? A747 ya. Kayaknya itu bagus banget tuh. Berat. Ya. Sekarang aku mau tanya dulu, yang namanya bagus itu apa sih menurutmu? Sesuai dengan kantong, terus rekomendasi. Emang sesuai dengan kantong sih murah ya. Tapi apakah murah itu bisa cocok di motor itu gitu? Oke. Mau bagus, jangan harap murah. Mau murah, jangan harap bagus. Mau murah, bagus. Kalau Anda puas, kami pun tewas. Oh iya. Iya. Sekarang pikir, barang murah apa yang bagus? Ini orang anak gue. Barang murah apa yang bagus? Jangan ngomong oli samping dulu. Kalau kalian tahu prinsipnya barang murah apa yang bagus. Bagus di sini seperti apa maksudnya? Om, oli yang murah buat road race. Kalian mau pakai ini auto cepat motornya? Ya, karena apa? Bukan ini jelek, ini bagus kalau buat Biasa. berangkat ke sawah, harian kerja. Harian, pacaran, bagus. Oke. Ini buat harian pun ya lebih bagus. Tapi pasti kalian nggak mau beli. Ya. Nah, kalian mau beli barang bagus apa mau beli barang murah? Coba dipikir. Angeleko. Banyak yang tanya ya guys di kolom komentar saya. Om, oli yang bagus buat PCR apa? Saya bingung jawabnya dulu. Mungkin kalau kalian mungkin fanatik dengan satu merek, misal pakai samurai, pakai motul, pakai Idemitsu, pakai orange, pakai blue, yellow, red, misalnya kayak gitu, Blackpink. Kalian sudah fanatik seperti itu. Kalian misalnya nonton nih channel sebelah. Rekomendasi oli bagus guys ya. Saya selalu pakai ini. Saya selalu pakai itu. Saya pakai ini. Saya nggak pernah ngajarin. Yang namanya bagus itu yang pas di kantongmu. Ya. Sekarang kalian buat apa maksain beli ini nih? Ya. Ini oli harian guys. Motul dan harganya di atas 100. Siap. Ya. Oli ini punyanya orang itu guys. Penting. Tuh. Dia pakai oli ini untuk harian. Bagi saya pas, bagi saya bagus untuk dia. Kenapa? Syuting mukanya. Karena dalam harian aja motornya dipakai kayak balapan. Seperti itu. Dia pernah pakai oli harian model seperti ini. Ya, dia bilang nggak bagus. Mesin rusak. Kenapa? Cara pakainya juga begitu. Rusak. Motor dijamping-jampingin, motor digas-gasin setiap perapatan lampu merah start. Contohnya seperti itu. Mau pelajaran Pak. Ya? Tapi kalau misalnya seperti itu tuh, orang itu yang baju putih, kelihatan gak guys tuh, potong remang-remang ya orangnya. Itu naik motor full speednya dia pertama punya motor Shogun berapa full speednya, top speednya bila motormu speednya 60. Begitu dia ganti vario berapa 60. Begitu dia ganti fiction berapa 60. Ternyata dia nggak berani guys naik yang paling full 60. Sehingga dia kalau pilih oli ya seperti ini aja sudah bagus, ngerti? Nah, tanya dulu sebelum kalian pilih oli yang bagus buat motor kalian, kenali dulu bagaimana kalian pakai motor. Oke? Karena di mana-mana pasti berlaku hukum. Ada harga, ada kualitas. Tembok, ada uang, ada barang. Contohnya kayak gitu. Oke, kita akan bahas oli-oli yang termurah. Termurah ini guys. Tapi ini saya favorit. Saya nggak pernah pakai yang lain. Saya selalu pakai ini. Kenapa? Pas ini buat saya, buat harian.
pas di kantong. Karena saya tahu harganya murah sekali, saya nggak pecicilan ngegasnya guys. Kalau saya kepengen pecicilan, saya ganti motor yang ini guys. Itu karena motor yang ini olinya itu guys. Oke. Begitu saya pakai motor ini, kemudian saya pakainya seperti naik motor harian. Buat apa coba? Rugi yo. Ya iya, tanya yang lagi ngamera guys. Rugi dong. Wah. Ya, ngapain kamu pakai motor 800 coba? Kamu naik motornya aja kayak gitu. Ya kan? Lebih baik besok kamu road race. Krisna pakai motor 800. Atau pakai A747-nya. Nanti yang satu lagi Arya, ini bukannya ini. Dia pakai motor 800. Kamu evaluasi. Ya ngapain? Kamu kayak neng. Kalian mau tahu guys cara ngegasnya Marso? Ada guys di video sebelumnya. Lihat saja. Aja guyu Oke, jadi saya tidak kasih tahu oli yang bagus apa, saya hanya akan cerita ya sebuah oli ya itu macam-macam. Ada yang mineral base, ada yang semi sintetik, ada yang full sintetik. Kalian nonton di Google, googling apa, nonton channel sebelah, dia membahas lebih dalam tuh guys tentang jenis-jenis oli. Di sini saya tidak akan menyamai atau menyaingi channel sebelah, tapi saya akan lebih ke dalam filosofinya. Oli yang bagus banyak, oli yang mahal banyak, tapi oli yang pas cuman kamu yang tahu, cuman Anda sendiri yang tahu. Ya, sedikit, ikut-ikut channel sebelah. Evalup 2T 2 stroke oil 0,7 liter. Di sini ada tulisan sintetiknya enggak? Enggak ada bos. Apa semi sintetik ada enggak? Oh no. No, kita lihat yang di belakang. Enggak ada. Di sini standarnya ada API TC, API TB, gimana API TB guys? Tua banget ini. API TC, API American Petroleum Institute. Ini standarnya TA, TB, TC, TD, semacam. Ada JASO, Japan Association, JASO FC, FD, macam-macam. Ya lihat aja standarnya aja TB. Semakin dia ke arah Z itu semakin mahal mesti. Nih, ini saudaranya, mereknya sama, Evalup Pro, sintetik, performance, motor oil. Ya, wangi baru. Ini bau sabun mandi guys yang ini. Wangi laundry, Bu. Ya, wangi laundry. Berarti ada tulisannya sintetik, yang ini enggak ada. Di belakangnya API TC. Siapa fokus nah. Mandan glowing kok. Oke lah. Oh iya. API TB, API TC. Ya. JASO, Japan Association Standard Organization. Tuh. Ya kan? Ini kualitasnya lebih tinggi daripada yang ini. Oke, siap. Yang ini harga 20.000. Iya. Yang ini harga 35 kalau nggak salah, apa 40, saya nggak tahu. Pokoknya murah lah ini. Mungkin kalau udah mejo, oren apa kan mungkin 50-an ke atas. Kali ini di bawahnya. Bukannya bagus ini atau bagaimana? Ini paling pas untuk saya. Mungkin kalian cocoknya pakai demejo ya silakan. Saya nggak akan jelasin itu. Oke, masuk sini. Ini ada tulisannya 100% sintetik. Yang ini cuman tulisannya sintetik toh. Bu sintetiknya berapa persen? Ya. Pak masih aku mau nanya Pak. Sintetik itu anu apa sih? Sintesis. Bahasa sintesis. Sintesis buatan. Maksudnya? Kayak bocah SD pertanyaannya sintetis siapa ya berat. Anu maksudnya ramuannya lebih banyak gitu ya Pak ya? Udah ngor. Oli itu apa sih? Oli ya pelumasan minyak. Berarti Berarti bisa buat goreng,
Bisa harusnya. Bisa kan? Orang namanya minyak. Minyak rem bisa buat goreng. Bisa. Iya namanya minyak bisa. Minyak angin bisa. Bisa. Wes, minyak kayu putih ya bisa. Bisa. Ah, penting. Wes, ngomong apa wes? Intinya ini oil. Oil ya, berbahan dasar minyak. Alias kalau kecampur air kalis. Ya. Minyak itu dihasilkan dari yang bisa menghasilkan minyak apa baik? Ya, dari kelapa sawit. Berarti dari tumbuhan. Oke. Terus dari itu minyak bumi, inti bumi ya. Bukan tumbuhan. Nah, dari apa mineral. Oke. Jadi ada yang dari natural, contoh dari minyak kelapa, minyak sawit, minyak jarak. Ada juga yang dari minyak bumi atau semi sintetik. Maksudnya bagaimana? Dicampur antara yang buatan dengan yang mineral dicampur. Terus ada yang full sintetik, dia tidak menggunakan bahan dari yang natural, dia murni bikin dari minyak bumi dan tetek bengek misalnya kayak gitu. Jadinya full sintetik. Oh gitu. Terus apa maksudnya sintetik, full sintetik dan oli mineral? Jadi gini, namanya oli ada titik didihnya, sedangkan oli itu tugasnya untuk melumasi. Jika tugasnya dia melumasi dan dia sudah keburu mendidih, otomatis dia pasti akan berkurang fungsi pelumasannya karena dia sudah keburu menguap, mendidih. Jadi diperlukan titik didih oli yang lebih tinggi, dan biasanya titik didih oli yang lebih tinggi dihasilkan dari bahan yang sintetis seperti itu. Makanya kenapa oli sintetis lebih mahal daripada oli yang bukan sintetis. Siap. Oke. Di sini modul teknosintetis. Jadi ini sintetis yang menggunakan teknologi pensintetisan minyak yang menggunakan teknologi apa kurang ngerti. Dan ini bukan oli balap, ini oli harian. Cuman mungkin ini oli yang levelnya lebih tinggi daripada oli-oli itu. Oli-oli yang di bawah ini itu, atau oli Castrol, Shell yang harganya di bawah 50 ya, ini pasti lebih tinggi, harganya 100-an lebih. Terus yang kedua ada yang ini ya, 100% 2 tak racing engine oil untuk high power performance racing engine ester teknologi. Kalian tahu ester? Ester itu tercipta dari seperti minyak jarak. Di mana minyak jarak memiliki titik didih paling tinggi. Oke. Ini adalah keluaran from Belanda, oli Belanda ya guys. Oke. Kemudian ada lagi merek Ippon Racing Stroke 2R 100% sintetik. Nah, bikinnya dari apa? Nggak tahu guys, ini bahasanya belakak-belakuk, saya nggak bisa baca. Pokoknya ini oli racing. Ya, oke. Terus ada juga yang motul. Di sini ada 100% sintetik. Jadi intinya kalau motor racing oli racing itu dia ada tulisannya 100% sintetik, ada ester core, ada apa gitu ya. Factory line road racing, ini khusus untuk road race. Itu macam-macam ya. Kalian lihat channel sebelah tentang review oli lah. Jadi saya cuma akan jelaskan oli apa yang bagus untuk motor kalian adalah sesuaikan dulu dengan karakter pemakaian motor kalian. Misal kalian sering pakai di jalanan yang macet, atau mungkin kalian harus jarak jauh dan full RPM terus, ya jangan gunakan oli yang terlalu murah. Intinya agak mahal dikit. Seperti itu. Daripada kalian paksakan untuk pakai oli murah dan akhirnya mesinnya rusak. Jadi oli yang bagus yang seperti apa? Yang sesuai dengan karakter pemakaian dan track yang dilalui oleh motor tersebut. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan apa lagi? Oh, takaran oli ya? Iya. Mau ngetahui takaran oli campuran bahan bakar dengan oli. Oke,
Kalau misal nggak ada apanya, nggak ada pompa olinya rusak atau gimana? Sebenarnya mau ada pompa olinya juga sih ya sudah diukur sama pabrik guys. Dari pabrik itu sudah ada ukurannya. Webay sing orang ngerti. Iya, butuh. Jadi biasanya sekitar 1 liter itu sekitar 30 sampai 35 cc untuk oli-oli self mixed ya, self mix alias nyampur sendiri. Nyampur sendiri alias oli yang dimasukkan ke dalam tabung yang terpisah dengan bahan bakar alias ada pompa olinya. Itu biasanya oli-oli standar, oli-oli harian itu menggunakan campuran 1:30 atau 1:35 seperti itu. Tapi kalau untuk oli racing seperti ini campurannya tidak sebanyak itu karena ini premix. Premix, pre itu sebelum mix itu dicampur. Jadi dia sudah dikocok dulu, dicampur dulu. Kalian takar bahan bakar seliter, kasih olinya berapa mili, dicampur baru masukin tangki. Ini olinya premix, gitu loh. Di mix pertama, di mix duluan. Bisa nggak ini dimasukin tabung? Rekomendasinya ini premixed, dicampur dulu. Karena mungkin akan mengganggu fungsi kinerja dari pompa olinya. Karena apa, olinya gini akan lebih kental daripada oli yang itu, sehingga campurannya tidak sebanyak oli yang ini. Kalian bisa bandingkan nih. Anjar banget ya. Oh iya. Beda ya, ini lebih kental. Oke, Om biasanya pakai berapa? Untuk keperluan road race, saya latihan itu biasanya untuk fish air itu hanya untuk latihan nih guys ya. Saya biasanya pakai 117 sampai 120 untuk latihan. Tapi untuk race biasanya saya pakai di atas itu 122 atau sampai dengan 125. Tergantung tracknya juga. Kalau latihan kan nggak mungkin full. Kadang cuma latihan puter seperti itu. Oke. Tapi untuk di Satria road race saya pakai di atas 25, bisa 30. Karena Satria memang butuh pelumasan ekstra. Olinya lebih boros. Seperti itu. Jadi kalau oli yang campuran kayak gini, yang pertama dicampur pasti dia lebih apa ya? Lebih sedikit campurannya. Kalau yang ini 130, 135. Seperti itu. Oke. Masalah harga, oke, yang ini 350, yang ini 350, yang ini berapa ya? 365. Lebih murah ya. Terus yang Castrol A747 sekitar 450-an. Paling mahal ya Pak ya. Ya. Paling tinggi di ya umumnya ya di Indonesia itu paling tinggi A747. Ya. Saya tidak iklan, tapi karena keperluan balapnya sementara ini tidak terlalu ekstrim dan tidak ada musim balap, sehingga hanya untuk setting-setting aja kita biasanya cuman mentok cuman pakai modul. Kalau itu Pak, kalau oli yang murah tapi bagus, yang botolnya kecil itu loh Pak, itu sebenarnya oli bagus apa enggak sih ya Pak ya? Maksudnya kok dia menjual barangnya kecil tapi harganya murah, tapi kalau misalnya diukur 1 liter gitu mahal banget. Mana contohnya? Ada nggak? Contohnya kebetulan nggak ada. Yang dimaksud itu R30. So kamu ngomong 330, ngomong R30 aja, jadi orang nggak bingung. Iya. R30 itu oli samping apa bukan sih? Setahu sih oli campuran Pak. Oli campuran maksudnya bagaimana? Maksudnya oli apa kayak oli mik gitu. Oh, bukan Mas. R30 itu bukan oli samping, bukan untuk premix. R30 itu hanya aditif pelumas. Jadi kalian gunakan bersama-sama dengan oli samping. Oh. Seperti itu. Biasanya dicampur ke tangki bensin, bukan kecampur ke tangki oli samping. Jadi hanya untuk tambahan pelumasan aja itu. Oh. Seperti itu. Iya. Kalau kamu bilang itu murah, itu 100 cc 15.000. Kalau 1 liter seperti ini, berarti 15.000 kali 10 kan, 150.000. Mahal. Sama aja kayak ini aja nggak ada 150, cuma 130-an. Oke. Berarti itu sebenarnya bagus itu ya Pak ya? Bagus. Bagaimana maksudnya? Maksudnya gini, kenapa orang-orang kok pada
pada dominan pakai oli-oli kayak gitu buat dicampurin yang di tangki. Apakah berarti kan bisa dibilang itu olinya bagus? Oh tidak semua orang, mungkin sedikit orang yang hanya menggunakan campuran seperti itu, karena mereka yang sudah lebih tahu tidak mungkin menyampur R30 ke dalam tangki bensinnya hanya untuk penambahan kualitas pelumas atau penambahan kualitas pelumasan, karena mereka hanya ingin mendapatkan aroma resinnya gitu. Tapi secara garis besar bagi yang tahu, untuk penambahan oli samping yang bukan berasal dari material atau ya material yang sama dengan R30, dia akan menggumpal, maka akan membuat kerak pada silinder head. Sebenarnya seperti itu. Tidak semua iya. Oke, ya udah bos. Sepertinya udah bos, aku bos. Oke. Jadi seperti itu. Jadi pilihlah oli yang sesuai dengan kalian. Kalau kalian tanya sama saya yang bagus seperti apa, saya tidak bisa kasih tahu. Karena apa yang bagus menurut saya belum tentu menurut kalian. Jadi intinya kalian pakai motornya kayak apa, sebanding atau tidak dengan kualitas olinya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton obrolan yang sangat tidak mutu ini mungkin ya. Tetapi insya Allah memberikan inspirasi gitu loh. Kita tidak memberikan semua jawaban, kita tidak memberikan semua cara dan semua solusi, tapi paling tidak kita memberikan ide untuk kalian lebih berpikir lebih luas seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam dari Digo Racing. Yes, DJ.